Jadi sekali lagi bahwa PJBL itu berangkat dari kepekaan kita terhadap permasalahan di luar kita, di lingkungan kita gitu ya. Saat ini kan masa pandemi itu kesehatan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, maka berangkat dari permasalahan yang ada di sekitar kita, maka kita mau menawarkan solusi sebenarnya. Jadi PJL ini adalah menawarkan solusi isinya ya. Nah, solusi apa yang akan kita berikan? Nah, maka kita mengangkat topik mensana in corpore sano, artinya dalam apa ini, ada yang tahu? Ada yang tahu artinya apa ini? Ini pelajaran PJOK loh. Kalau nggak tahu tak tanya ke Pak Dadi atau Pak Ari, nanti bos naik kelas 8 kok, masa istilah ini nggak tahu. Siapa yang tahu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Padahal Eklesia bukan muridnya Pak Dadi loh, tapi dia bisa ya. Oke, baik. Terima kasih Eklesia. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Nah, jiwa kuat itu yang bagaimana? Yang tahan banting, yang kalau misalnya dikritik itu nggak marah, nggak apa, tapi semakin kayak kalau kamu apa ini namanya, kritikan itu ibaratnya kalau kamu lari itu terus kamu punya batu loncatan yang langsung malah larinya lebih kencang gitu ya. Nah, itu kemudian itu namanya jiwanya kuat gitu ya, tahan banting, daya juangnya tinggi gitu ya. Nah, di dalam tubuh yang sehat itu terdapat semangat yang begitu. Kalau kita nggak sehat, bahkan kita mikir mau ngapa-ngapain aja kan nggak bisa gitu ya. Nah, itu jadi kita harus sehat. Kemudian topiknya hidup sehat dan hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, kira-kira pasti kalian sudah punya bayangan kita mau diajak untuk apa sih gitu ya, untuk PJBL kali ini gitu ya. Nah, itu. Nah, ups. Ini setiap kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok, untuk keanggotaannya diatur oleh wali kelas. Jadi nanti saya akan buatkan untuk kelompok PJBL-nya ya. Kelompoknya saya akan buatkan. Karena kita 36, maka satu kelompok akan ada 6 anak ya. Bagus, kelompoknya 6 anak rata semuanya dapat kelompok 6 anak gitu ya. Berikutnya. Nah, ini berikutnya ini adalah agenda kegiatannya. Nanti PPT ini akan saya bagikan, tapi tidak semua, hanya materi tertentu saja ya. Nah, tanggal 6 Agustus tuh kami sudah mempersiapkan ini, sudah mulai persiapan. Kemudian Jumat kemarin kami sudah sosialisasi, sudah menyamakan gitu ya, menyamakan visi, menyamakan pandangan atau menyamakan pengertian tentang PJBL itu seperti apa dan harus bagaimana menyampaikan ke kalian dan lain sebagainya. Jadi supaya setiap Bapak Ibu guru mempunyai pemahaman yang sama tentang PJBL gitu ya. Kemudian hari ini adalah sosialisasi ke kalian. Jadi mau menjelaskan tentang kita PJBL semester ini mau apa gitu ya. Nah, kemudian mulai tanggal 18 sampai 29 September atau 18 kan hari ini ya, berarti besok ya, Kamis, kalian punya jadwalnya. 19 Agustus sampai dengan 29 September itu adalah pendampingan siswa. Jadi di jam proyek nanti kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu guru mapel sesuai dengan jadwalnya. Nah, kelasnya akan paralel. Jadi kelas 7 ABC itu satu kelas gitu ya, jadi satu, kelas 8 juga satu kelas, jadi 8 ABC jadi satu. Nah, di sana kita akan melakukan tugas proyek ini didampingi oleh Bapak Ibu guru mapel sesuai dengan jadwalnya ya, itu. Kemudian tanggal 29 September berarti adalah pengumpulan hasilnya atau pengumpulan proses yang sudah kalian lakukan gitu ya. Kemudian 8 Oktober mempresentasikan apa yang sudah kalian persiapkan dengan baik dalam proyek itu pada jam proyek juga. Kemudian ada pengumpulan nilai dan penyerahan hadiah ya. Jadi setiap kelas akan paralel kelas 8 akan dipilih hasil atau proyek terbaik gitu ya, seperti tahun lalu gitu ya. Itu kemudian berikutnya, nah ini proposal kegiatannya yang tadi sudah saya share di grup. Kemudian nah, sudah selesai ini, jadi hanya sebentar sedikit seperti yang saya bilang. Kemudian saya mungkin bisa share ini ya, proposalnya ya, sebentar. Kita lihat sebentar proposalnya. Oke.
Ini saya sambil upload video di YouTube, video video presentasinya kelas 8A dan 8C hari ini, jadi agak lambat laptop saya ya. Nih. Nah, proposal kita tahun ini sudah terlihat ya screen saya ya? Sudah? Belum, Bu. Oh, belum? Oke, saya tak stop dulu. Saya ulang ya. Sudahkah? Sudah? Entah Bu, masih layar hitam. Oh sudah. Sudah, Bu. Oke, nah ini ya proposal proyek PJBL kelas 8 ya. Nah, proses pembelajaran ini melakukan pembelajaran proyek PJBL bertema Mensana in Corpore Sano, topiknya hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, cara kerjanya bagaimana atau untuk memudahkan tugasmu tuh nanti bentuknya seperti apa? Yang pertama, memahami dulu driving question atau pertanyaan-pertanyaan penuntun. Ya, nah ini driving question atau pertanyaan-pertanyaan itu ini. Pertanyaan mendasarnya bagaimana perubahan berat badan berpengaruh pada kesehatan di masa normal baru. Bagaimana perubahan berat badan berpengaruh pada kesehatan? Ya, bagaimana siapa yang selama pandemi nggak naik berat badannya? Yang selama pandemi nggak naik, Uril nggak naik berat badannya? Nggak. Siapa yang nggak naik? Saya naik Bu, badan Pina nggak naik. Joy naik nggak Joy? Naik, Bu. Naik. Aurel? Aurel naik nggak? Naik sedikit ya. Oke ya. Nah kalau Bu Isti naiknya banyak. Bu Isti naiknya 3 kilo ya. Jadi PJJ itu karena kita aktivitasnya di rumah. Saya biasanya kalau di kelas itu naik turun tangga gitu ya, sehat gitu. Di rumah kan enggak gitu ya, cuman duduk berdiri, duduk berdiri gitu aja ya, pindah tempat gitu ya. Nah, oke. Jadi itu bagaimana perubahan berat badan berpengaruh pada kesehatan di masa normal baru. Keganggu nggak ya anak saya juga lagi Zoom? Keganggu nggak suaranya? Ya, masih bisa dengar suara saya lebih jelas ya. Oke. Nah, pernyataan umum tentang keterampilan belajar. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, pelan-pelan dibaca pelan-pelan. Ingat, membaca dengan cermat, dengan teliti, dan dengan berkali-kali itu akan membuat kalian cepat memahami dan akan menangkap segala sesuatu dengan lebih jelas gitu ya. Jadi tolong proposal ini dibaca baik-baik, tidak dibaca tulisan yang di bold atau dihitamkan saja, tetapi semua tolong dibaca baik-baik dan diulang-ulang ya supaya tidak salah paham, supaya tidak salah memahami apa yang diharapkan sekolah terhadap kegiatan ini gitu ya. Nah, ini driving question ini nih ya. Pelajarannya sesuai KD. Yang pertama KD IPA. Nah, ini menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan ini KD-nya kalian ya. Nah, rumusan pertanyaannya, ukurlah massa badan Anda dengan timbangan dan tuliskan dalam tabel. Nah, berarti satu kelompok. Kalau berat badanmu tok ditaruh di tabel, masuk satu orang kok pakai tabel, enggak kan? Berarti ini 6 orang itu ya dalam tabel. Kemudian ukurlah tinggi badan juga. Ini juga di tabel data. Jadi nanti tabelmu ada tabel berat badan dan ada tabel tinggi badan. Kemudian ada nama. Jadi kolomnya kolom nama, kemudian tinggi badan, berat badan gitu ya, supaya nggak banyak kolom, supaya nggak banyak tabel. Kemudian hitunglah kebutuhan kalori harian dengan menggunakan rumus basal metabolic rate atau BMR. BMR prianya itu 88,362 plus 13,397 dikali berat badan. Nah, ditambah 4,77 dikali tinggi badan. Dikurangi 5,677 dikali umur. Wayo, ini matematika dan IPA jadi satu ya. Nah, kita belajar soal AKM numerik ini. Ya, nah jadi kalian harus menghitung ini nanti ya. Kemudian BPR wanita bla 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 ini ya. Wanita lebih sedikit. Jadi kemudian setelah menghitung besar BMR, hasilnya kemudian dikalikan dengan level aktivitas fisik untuk memperoleh kebutuhan kalori harian atau total. Nah, kemudian energi expenditure atau TEE, level aktivitas fisik tidak aktif. Nah, itu berarti TEE sama dengan BMR kali 1,2. Kalau cukup aktif, berolahraga misalnya 1-3 kali seminggu, TEE-nya berarti adalah BMR dikali 1,375. Kalau aktif berolahraga 3-5 kali seminggu, berarti aktif banget ini ya.
itu BMR dikali 1,55 ya. Nah, itu BMR. BMR tadi apa? Di mau BMR. Mana tadi? Ini basal metabolic rate ya. Nah, itu. Nah, kemudian sangat efektif tuh olahraganya 6 sampai 7 kali seminggu, berarti setiap pagi jogging misalnya gitu ya, setiap hari jogging. Kalau yang ini misalnya seminggu hanya 3 sampai 5 kali ya. Nah, itu jadi 1,6. Kalau kamu mau hasilnya bagus selama mengerjakan PJBL ini, Mbok coba bangun lebih pagi, kemudian olahraga setiap hari, nggak usah lama-lama, 10 menit aja atau 15 menit, lari-lari sebentar 15 menit. Lari wis pokoknya wira-wiri bolak-balik gitu ya, di teras nggak apa-apa bolak-balik supaya nanti hasilmu bagus ya. Jadi kalian berproses, bukan hanya ngukur saja tapi kalian dapat sesuatu gitu ya. Nah, selama mengerjakan PJBL mulai besok pagi, berarti bangun pagi sehari lakukan 15 menit lari gitu ya. Lari di tempat atau kamu bolak-balik jalan gitu, itu juga sudah olahraga ya. Nah, itu. Kemudian isilah data yang Anda peroleh dalam tabel berikut ini. Nah, ini ya. Kemudian buatlah daftar menu untuk menyeimbangkan jumlah kalori yang Anda konsumsi dengan yang Anda bakar melalui aktivitas fisik. Nah, ini mungkin ada caranya sendiri nanti ya, di KD lain mungkin ya. Nah, itu. Kemudian PJOK, menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya. Nah, ini kan kaitannya dengan yang saya minta tadi kalian untuk jogging. Cara melakukan berbagai latihan kebugaran jasmani itu tadi, jogging tadi ya. Nah, itu kan sudah terjawab gitu ya. Kemudian ngukurnya bagaimana? Nah, itu ngukurnya kalian silahkan. Ada aplikasinya kan di Android itu, aplikasi kalau kamu jalan bla bla bla, lari dan lain sebagainya itu ada ya, seingat saya. Bahkan naik sepeda pun kan ada pengukurannya. Kalian aplikasikan atau kalian modifikasi teknik tradisional dengan teknologi ya. Artinya cara ngukurnya ya jangan lari dihitung berapa kali, orang tuamu suruh nungguin kamu lari terus dihitung gitu, nggak begitu, pakai aplikasi ya supaya kalian artinya menggunakan teknologi ya. Kemudian prakarya, bahan tepung dan teknik pengolahan apa saja yang bisa kalian pilih untuk meningkatkan menu sehat di masa new normal. Nah, ini kalian hanya mencari kan, ini kalau ini hanya mencari bahan tepung dan cara mengolahnya. Kamu mau bikin apa dari tepung itu? Mau bikin donat, mau bikin kue, atau mau bikin pancake dan lain sebagainya gitu ya. Menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel frekuensi jelas. Ini sudah pasti bisa ya berdasarkan data dari IPA tadi. Buatlah teks poster yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menerapkan pola hidup sehat di masa. Nah, ini kamu bikin ajakan hidup sehat ya. Kemudian bahasa Inggris, tuliskan berbagai saran yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat berdasarkan data yang kalian temukan dalam proyek ini dalam beberapa paragraf yang runtut. Nah, jadi suggestion ya, saran apa yang harus kalian lakukan ya, yang kalian kan tadi kalian di sini ngajak di poster ini. Nah, ajakan itu bisa berisi ini gitu ya apa. Kemudian dari seni budaya, buatlah poster manual. Nah, poster manual loh ya, manual bukan digital, ini jadi gambar kamu. Kriterianya orisinalitas karya, kesesuaian tema dan unsur teknis, kedalaman eksplorasi tema serta komunikasi dalam menyampaikan pesan, inovasi dan sisi artistik penyajian visual. Nah, ini nggak ngerti bahasanya saya, kamu nanti tanya sama Bu Yulia yang lebih paham ya. Kemudian dari bahasa Jawa, lakukan wawancara atau dialog yang berkaitan dengan topik PJBL ini. Nah, wawancara ini nanti tolong ditanyakan ke Pak Albert, wawancaranya ini dengan siapa? Kalau dialog berarti mungkin bisa dalam satu kelompok ya, tapi kalau wawancara itu siapa yang harus diwawancara itu coba nanti ditanyakan ya. Kemudian bagaimanakah wujud penerapan nilai masing-masing sila Pancasila dalam pola hidup sehat dan gizi seimbang. Nah, ini tinggal mencari kamu nanti ya, sila mana yang sesuai dengan hidup sehat. Kemudian agama, bagaimana cara Anda menampilkan kehidupan yang sehat dan dalam mewartakan kerajaan Allah sehari-hari. Nah, ini kalau ini kata kuncinya adalah bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus merawat tubuh kita dengan baik ya, supaya Tuhan boleh kita boleh pantas menjadi tempat bersemayam Tuhan gitu ya. Nah, itu. Bagaimana pengaruh ini IPS ya, bagaimana pengaruh permintaan dan penawaran barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari di masa pandemi.
permintaan dan penawaran sudah kita pelajari di kelas 7. Maka ini saya berikan di kelas 8. Saya tanyakan lagi di kelas 8. Ini ada di KD 2. Ya, ada di KD 3. KD 3 itu nanti semester genap itu akan kita pelajari tapi tidak lebih banyak. Lebih banyak waktu kamu kelas 7. Bagaimana pengaruh permintaan dan penawaran barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari di masa pandemi. Nah, ini tolong dipelajari ya. Kemudian nah ini langkahnya sudah dikasih oleh panitia PJBL ya. Nah ini untuk menjawab itu. Setiap anggota mengambil data, kemudian membuat daftar. Ini langkah-langkah kerjamu. Jadi kamu tuh tinggal ngikutin ini selesai gitu ya. Nggak harus sampai berbulan-bulan. Saya rasa kalau dikerjakannya serius, fokus, pasti seminggu aja selesai ini ya. Kemudian langkah kerjanya, nah ini pertanyaan ini bla 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 nanti dipelajari sendiri. Kemudian durasi waktu proyeknya tuh 4 minggu. Agenda dan jadwal belajar harian akan diinformasikan. Nah, ini ada jadwalnya nanti saya bagikan juga. 15 menit dengan pembagian 10 menit presentasi produk dan 5 menit tanya jawab. Ini presentasi proyek ya nanti di bulan September, Oktober atau September tadi. Kemudian produk yang dihasilkan adalah video atau podcast dan poster atau flyer. Saya belum tahu ini nanti video atau podcastnya ini maksudnya untuk yang mana ya. Nanti apa itu mungkin bahasa daerah atau bahasa Inggris ya, mungkin saya belum tahu yang mana. Maksudnya produknya ini poster flyernya jelas tadi ya. Oke. Itu untuk penjelasan proposalnya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, enak kita cepat selesai. Kamu kan mau pramuka toh? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nanti kita berproses bareng-bareng ya, belajar bareng. Jadi karena ada pendampingan setiap hari, jadi setiap hari di jam proyek itu kalian akan kerjain proyek ini. Maka saya bilang, kalau dikerjakan sungguh-sungguh ini seminggu selesai, nggak harus sampai Oktober gitu ya. Jadi kamu bisa melakukan hal yang lain gitu ya. Nah, jadi artinya minggu ini dan minggu depan tuh bisa selesai kalau kamu fokus gitu ya. Karena ini pendampingannya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu setiap hari kita ngerjain proyek. Ya, setiap hari ngerjain proyek di jam proyek itu. Ya, jadi kamu siap-siap untuk nggak bosen gitu ya untuk kerjaan proyek ini. Tapi ini baik karena apa? Ini mengajak kalian untuk peka terhadap lingkungan ya. Nah, entrepreneur muda itu hadir atau lahir itu dari mereka peka terhadap kebutuhan lingkungan, terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Itu yang melahirkan entrepreneur ya. Jadi jangan bangga menjadi misalnya seperti saya menjadi pegawai. Harus bangga ketika kita bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, itu. Jadi entrepreneur itu kan menciptakan lapangan kerja ya. Nah, itu. Jadi kalian harus begitu nanti ya. Nah, ini PJBL ini goalnya itu nanti ke depan kalian kalau sudah dewasa itu bisa menciptakan lapangan kerja dengan ide-ide kreatifmu dengan karakter peka terhadap kebutuhan masyarakat itu dan memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar ya. Oke, baik, tidak ada pertanyaan? Jelas ya, wis jelas banget ya. Oke, ya wis kalau tidak ada pertanyaan. Jadi kamu punya waktu untuk istirahat sebentar, terus nanti pramuka. Sudah? Benar? Tidak ada pertanyaan? Bumi? Bumi wis bosen, Bumi. Tasya apalagi wajahnya udah muka bantal gitu. Kayak yang pengen guling itu kan tinggal guling gitu aja dia ya. Nah, oke, yaudah nanti boleh dilanjutkan dengan aktivitas lain, makan minum yang banyak supaya nanti makannya jangan kenyang-kenyang supaya pramukanya nggak ngantuk ya, karena pramukanya kan juga di Zoom toh, kalian nggak lompat-lompat kalau pas offline kan pramukanya beda, jadi jangan makan kenyang dulu ya, minum yang banyak supaya segar, terus mungkin jogging-jogging atau apa tadi ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan saya akhiri. Udah ya? Nggak ada ya? Wes, oke. Ya wes, kita akhiri. Siapa yang mau berdoa? Siapa hari ini yang tugas doa? Jo, Bu. Jo, mana Jorikel? Jorikel udah sembuh belum? Kemarin sakit perut. Mana Jorikel? Halo Jorikel. Jo? Ya, Bu. Jo? Halo Jo? Jo, kamu off cam. Sudah kedip-kedip mikrofonnya, nggak jadi. Halo Jo? Jo? Jorikel? Ya, Bu. Pimpin doa yuk.
Istirahat. Pimpin doa on cam dulu. Ayo, pimpin doa on cam dulu. Jo. Weh, kemana ini Jo Rikel? Jo? Jo? Jo Rikel kan bisa toh mikrofonnya ya? Bisa. Iya, silahkan pimpin doa. Bisa berdoa? Bisa kan? Mm-mm. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai menyelesaikan hitung PJBL. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Tetap jaga kesehatan meskipun kemarin habis libur, jadi sekarang liburnya masih 2 hari lagi. Jadi sabar ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama.